Beating up over the thing to remember. The things start to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Kali ini kami dari kelompok 3 akan menampilkan drama Sumpah Pemuda. 150 tahun lamanya Indonesia dijajah oleh Belanda. Selama 3,5 abad itu pula bangsa Indonesia sengsara. Tidak lagi memikirkan kepentingan bersama dan tidak lagi mengenali negerinya sendiri. Belanda berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah dan tidak berdaya. Kelompok tersebut tidak diperbolehkan untuk berkumpul dan bersatu agar tidak ada kesempatan berundi untuk memahami keadaan bangsa. Namun Belanda tidak menyadari bahwa kebijakan politiknya menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Adalah negara yang damai dan tentram. Indonesia adalah negara yang luas dengan agama, suku, budaya, adat, dan bahasa yang beragam. Rakyat sangat menjunjung tinggi kekeluargaan dan rasa toleransi. Namun semuanya berubah sejak kedatangan Belanda. Siapa kalian? Seperti aku tidak pernah melihat kalian sebelumnya. Benar, mereka memakai baju yang berbeda dari kita. Kami adalah Belanda, niat kami kesini balik. Kami dengar rempah-rempah di sini sangat melimpah. Untuk itu kami ingin membelinya. Siapa kalian? Kenapa kalian asing bagi kami? Apa tujuan kalian menginjakan kaki di tanah kami? Yakinlah, rakyat Indonesia tak ada niat buruk dari kami. Kami berniat di sini hanya untuk membeli rempah-rempah. Baiklah, kami akan menerima kedatangan kalian. Awal kedatangan Belanda ke Indonesia hanyalah mencari rempah-rempah untuk dibawa ke negaranya. Namun karena keserakahannya, Belanda mencoba memecah belah persatuan bangsa dengan politik adu domba atau divide et impera, agar rakyat terpecah belah menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga mudah untuk ditaklukkan. Rempah-rempah di Indonesia sangat melimpah. Aku ingin menguasainya. Tapi Indonesia sangat kuat jika mereka bersatu. Bagaimana cara kita menguasainya ya? Aku tahu kita hancurkan dari dalam saja. Ya benar, kita hancurkan dari dalam saja. Karena itu kelemahan mereka, kita harus mengadu domba mereka. Saudaraku, aku tadi dari sana. Kata mereka, rempah-rempah kalian itu jelek dan kualitasnya rendah. Apakah kau mereka berkata seperti itu? Ya, aku serius. Apakah kalian yakin? Mereka menganggap kalian saudara biasa saja. Mereka iri dengan penjualan kalian yang lebih besar. Dalam tampang mereka emang biasa-biasa saja, tapi dalam hati mereka itu sangat benci kalian. Apakah kalian yakin? Ya. Hei kau, kalau ada benci bilang saja, jangan dipendam. Nah, apa maksudmu? Maksud kalian sebenarnya kalau rempah-rempah kami ini apa? Karena kalian semua, kalian telah terperdaya dan begini kami akan mudah mendapatkan rempah-rempah. Hancurlah kalian. Berawal dari Stovia, lalu berdirilah organisasi pelajar lainnya yang bersifat etnik dan kedaerahan. Berdirinya organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu, walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan itu mulai memudar, digantikan rasa persatuan. Kongres Pemuda pertama, 30 April 2 Mei 1926. Kongres Pemuda pertama akhirnya dapat dilaksanakan dan sesuai dengan rencana pembukaan. Dilaksanakan 30 April 1926 dan berakhir 2 Mei 1920. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada tempat ini. Kali ini saya mengumpulkan pemuda-pemuda yang ada untuk membahas masa depan bangsa ini. Saya mempunyai tekad yang besar untuk pemuda-pemuda yang ada di Indonesia yang nantinya akan bersatu dan menjadi bangsa yang merdeka. Untuk itu adalah perkenalkan bersatu menjadi motivasi.
adalah kesatuan yang membawa kemenangan bagi mereka. Setelah kita tahu bahwa persatuan adalah senjata, lantas bagaimana cara kita mempersatukan pemuda bangsa? Karena pemuda yang hadir di sini adalah organisasi pemuda-pemuda yang ada dan bersifat kedaerahan. Untuk itu kita harus menyamakan visi dan misi guna mencapai tujuan kita bersama. Mungkin itu tujuannya. Saya sudah memikirkannya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu membuat kongres pemuda yang nanti di dalamnya kita akan membahas tentang persatuan yang didasari oleh organisasi kepemudaan. Saya sangat setuju tentang itu. Baiklah, mari kita bentuk panitia untuk persiapan segala sesuatu yang terkait tentang kongres pemuda ini. Panitia beberapa bulan yaitu wakil ketua, panitia, sekretaris bendahara dan pembantu panitia. Panitia disusun dengan yang hadir kali ini itu pimpinan dan saya. Alangkah lebih baiknya jika ketua panitia adalah saudara Mamat Tabrani, dikarenakan saudara Mamat Tabrani adalah orang pertama yang memegang kongres Sumpah Pemuda ini. Dengan dasar itu, dipastikan saudara Mamat Tabrani membentuk panitia yang lebih kuat tentang pelaksanaannya. Saya setuju, saya langsung saudara semangat dari wakil ketua panitia kongres ini. Setelah itu, saya akan membantu panitia. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Sekali lagi, kalau saudara mengajukan diri siapapun. Ya, benar sekali. Saya siap jadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Jika saudara bantu doa, saudara yang bawel, saudara yang ini, saudara Tamani, otomatis masuk ke panitia. Siap. Siap. Baiklah, terima kasih untuk saudara-saudara yang telah mempercayakan tanggung jawab ini kepada saya. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama dapat tercapai. Baiklah, pertemuan kali ini saya akhiri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres adalah menggugah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras mereka pada awal tahun 1926 telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sudah sampai di titik ini. Dengan penjelasan kita dapat berusaha segala sesuatu tentang kongres juga. Masih dari pertama kita dapat sampaikan sekarang saya silakan kepada saudara Tabrani untuk membacakan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada waktu ini saya akan membacakan hasil rumusan pada pertemuan pertama dan mohon dikoreksi bila ada salah penyampaian. Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan nanti adalah ceramah. Mereka akan tampil sebagai pembicara masing-masing adalah Sumarto, Baghdad Johan, Muhammad Yamin, Paul Pinontoan, Jaksa Dipuro, dan Nanas Dianada. Pokok-pokok materi yang akan diceramahkan adalah meliputi masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peranan wanita dalam masyarakat Indonesia, dan peranan agama dalam gerakan persatuan bangsa Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang dalam penyampaian saya. Saya menambahkan sedikit. Mungkin ada yang kurang dalam penyampaian saya. Saya menambahkan sedikit. Untuk memberikan tanggapan, penjelasan, atau pernyataan. Terima kasih untuk tambahannya. Mungkin pertemuan kali ini sampai di sini saja. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Kongres ini diusulkan untuk diadakan fusi atau peleburan dari banyaknya organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Kongres Pemuda pertama akhirnya dapat dilaksanakan dan sesuai
sesuai dengan rencana. Pembukaan dilaksanakan 30 April 1926 dan berakhir 2 Mei 1926. Kongres dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi kepemudaan yang ada. Tetapi karena undangan yang disebar itu memang terbatas, Kongres Pemuda pertama itu hanya dihadiri 100 orang. Di antara undang-undangan yang hadir itu terdapat pula Visben, seorang komisaris, dalam rangka memantau jalannya Kongres. Belanda sangat khawatir kalau Kongres tersebut dijadikan ajang untuk mengecam segala kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1926 berakhirlah acara ceramah dan tanggapan-tanggapan dari peserta sidang. Acara kemudian dilanjutkan dengan sidang panitia perubahan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia mendukung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Saya setuju baik pertama dan kedua, namun untuk baik ketiga saya tidak setuju. Karena pada baik pertama dan kedua kita telah menggunakan istilah Indonesia. Mengapa untuk baik ketiga kita tidak menggunakan istilah yang sama? Seperti ketiga, kami putra dan putri Indonesia mendukung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, saya mendukung usulan Muhammad Abdani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Saya tidak setuju dengan asal-usul perubahan itu. Saya tetap dengan resolusi. Baiklah, walaupun keputusan masih Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Bersumpah darah yang satu. Bersumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Dua. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra